Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gua mau ngasih tahu aquascape gua dengan mode under gravel. Under gravel itu menurut gua itu sama persis kayak sumur bor. Jadi air yang ditarik ke bawah pakai si pompa air ini itu dapat 3 saringan, teman-teman. Pertama-tama itu dia disaring oleh pasir malang, lalu di filter lagi sama kapas yang di bawah sini, lalu disaring lagi sama biokeramik, karang jahe sama biobol. Nah di antara yang paling bawah ini gua kasih bakteri baik atau disebutnya starter bakteri. Itu harganya sekitar 12 ribuan kalau nggak salah di Shopee itu. Terus ditarik oleh si pompa ini lalu dikeluarin ke sini. Nah di sininya gua pakai penutup, teman-teman. Nih pakai penutup biar arusnya nggak terlalu deras. Contohnya kayak gini. Nah kalau airnya kayak gini jadi si ikan nggak terlalu capek untuk berenangnya gitu, nggak terlalu keluarin banyak tenaga lah kayak di sungai-sungai kayak gitu. Jadi adem payem lah pokoknya liatnya gitu. Nah jadi buat teman-teman yang mau pakai pasir malang kayak gini, diusahain masukin airnya jangan dari atas langsung ke bawah kayak gini gitu. Kalau menurut gua lebih bagusnya pakai dari sini, dari selang ini, jadi dari bawah sini ke atas gitu, jadi nggak terlalu keruh. Kalau gua lihat di konten-konten kreator yang lain itu jernihnya air ketika baru pertama dimasukin itu sekitar 12 jam atau enggak 8 jam. Tapi alhamdulillahnya gua itu hanya 1 jam itu udah cair, udah bening banget gitu, sama persis kayak gini lah gitu. Terus untuk 3 jam selanjutnya gua baru masukin si ikan. Dan jangan lupa untuk pertamanya itu lu pada harus pakai aerator biar oksigennya itu ada buat si ikannya, buat pertama-tama. Nah untuk ikan di sini gua masukin 3 jenis ikan sama udang. Gua kasih tahu nih manfaatnya. Si gapi itu salah satu ikan yang nggak banyak ngeluarin kotoran, jadi bawahnya dasarnya akuarium aquascape ini nggak terlalu kotor, banyak kotoran ikan. Terus yang kedua gua kasih ikan tetra. Kenapa ikan tetra? Karena dia menarik gitu, nyala kayak gini nih, kayak neon tetra itu. Terus yang ketiganya itu gua kasih ikan cupang, cuman yang masih kecil gitu, ukuran 1 bulanan lah, jenisnya ikan dumbo air kayak gini nih. Nah itu tuh yang warna putih. Terus yang terakhir udang. Kenapa gua kasih aquascape ini udang biar ketika sisa makanan yang di bawah sini nih, biar nggak kalau nggak habis si udang itu yang ngabisin. Nah itu gunanya. Gua beli udangnya itu hampir sekitar 8 jenis warnanya kalau nggak salah. Nah untuk pemberian pakan gua kasih tips. Kebanyakan teman-teman ngiranya si ikan gapi atau tetra ini dikasih makan yang ngambang di atas kayak pelet-pelet biasa ya, kalau nggak serbuk fengli kalau nggak salah namanya. Nah itu menurut gua ngebuat air kotor, kualitas airnya jadi kotor. Kalau gua pakai ini nih teman-teman, pakai pelet kayak gini, ini nantinya jatuh ke bawah jadi nggak ngambang di atas, kelihatannya bersih banget sumpah. Dan ketika emang ini biasanya nggak habis sih 3 butir ini, dihabisinnya nanti sama udang-udang kayak gini nih teman-teman, lihat. Nah dihabisinnya sama udang-udang itu, dia nanti bakal ngkerumun di sini pokoknya kalau nggak habis gitu. Nah manfaatnya gapi menurut gua itu enak dipandang, warnanya banyak jenisnya juga, warnanya juga banyak. Selain itu juga berkembang biaknya cepat. Di sini gue kalau nggak salah waktu itu sebelum dibikin aquascape itu udah ada beberapa ekor anaknya gitu. Ini gue kasih lihat anaknya nih. Nah itu anaknya bro.
itu sekitar umur 2 mingguan kalau nggak salah umurnya itu. Jadi gitu. Nah, buat teman-teman gua kasih tips nih buat belanja online ikan. Kalau menurut gua Gapi, teman-teman mending beli Gapi itu yang female. Karena kalau udah female disatuin di sana di petaninya gitu ya, atau di tempat sellernya sama female-nya, female sama male-nya, udah pasti si female ini udah bawa telur gitu. Karena beda sama cupang. Kalau Gapi itu kalau menurut gua dia bertelur, nggak diperes kayak cupang gitu ya, dia langsung ngelahirin tapi langsung jadi ikan, nggak telur dulu gitu kayak ikan cupang. Itu manfaatnya, jadi hemat lah. Gua sekitar budget aquascape ini cuma sekitar hampir 300.000 buat sebanyak jenis ikan sama udang ini. Nah untuk tipsnya belanja online, gua mending saranin pakai lu pada lihatlah tracking ketika lu beli belanja online gitu, mana sih ekspedisi yang bisa 1 hari. Kalau di tempat gue itu nggak bisa ons ya, kalau di JNE itu nggak bisa 1 hari nyampe. Semua ekspedisi nggak ada yang bisa. Cuman gue pernah gue lihat sering-sering ketika JNT sama si cepat itu bisa 1 hari. Cuman di beberapa daerah kayak Bogor, Jabodetabek gitu ya, kalau nggak Bandung sama daerah Jawa Tengah lah, itu bisa sampai ke sini itu 1 hari. Nah jadi ketika teman-teman beli itu carilah yang sellernya dekat rumah teman-teman, maksimalnya 80 km lah minimalnya gitu, kalau nggak maksimalnya, biar jaga-jaganya ikan nggak mati di perjalanan. Nah bang, gimana sih caranya ketika si ikan datang? Ketika ikan datang, lu jangan lupa video ketika unboxing. Takutnya di mana si ikan mati bisa di komplain atau enggak di retur kayak gitu. Nah ketika ikan datang, plastiknya lu jangan dulu langsung masukin si ikan, dibuka plastiknya dimasukin ke aquarium. Itu cara-cara yang salah dan sangat-sangat fatal. Lu masukin dulu plastiknya, diamin dulu si ikan sampai minimal 1 jam, maksimalnya 2 jam lah, biar si ikannya nggak terlalu stres gitu, nggak kaget ikannya kayak gitu. Jangan lupa lu kasih obat, kalau nggak ada sih obat stres kalau nggak salah, gue juga beli, nggak tahu itu apa namanya. Gua kasih 2 tutup botol buat si akuarium segede ini, ukuran 40 cm, panjangnya 20 cm. Itu bener-bener agak ngaruh sih, kalau menurut saya agak ngaruh gitu. Terus ketika ikannya dimasukin, lu masukinnya itu jangan di gelas gini nih, lumayan gitu, bukan, lu masukin plastiknya sampai ke dalam, masukin ke dalam, terus perlahan dituangin si ikannya sampai keluar sendiri. Itu cara yang paling baik, si ikan gak gampang stres dan bahkan sampai sehat lah gitu. Nah bang, gimana sih caranya ngebersihin aquascape? Kalau kotorannya itu mending gak usah diangkat gitu ya, nanti juga dia bersih sendiri, kecuali kalau teman-teman pakai ikan sapu-sapu buat ngebersihin kotornya. Airnya itu gua juga belum pernah kuras ini akuarium, ini baru 4 hari. Cuman gua saranin buat ngeganti air itu ketika air udah 20%, lu ambil baru lu tuanginnya jangan dari atas teman-teman, jangan dari atas, kayak dari awal juga masukinnya itu dari sini si selang ini, jadi dari bawah ke atas biar nggak terjadi keruh banget gitu. Mungkin gitu aja dari gua ya, semoga bermanfaat ilmunya, semoga teman-teman termotivasi buat bikin aquascape. Sebenarnya nggak terlalu ribet lah, dan jangan lupa juga sering-sering kasih aerator, kasih heater biar nggak terlalu stres, minimal 1 jam 2 jam sehari biar suhunya normal. Terus ini lampu teman-teman jangan lupa dimatiin, maksimalnya 9 jam sehari biar si tanamannya nggak layu, nggak loyo. Mungkin gitu aja ya teman-teman, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.